Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, pecinta lisanku Islam yang dirahmati Allah, memakai parfum ataupun wewangian merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam An-Nasai, dan Imam Abu Dawud, Rasulullah bersabda, barang siapa yang ditawari padanya minyak wangi, hendaknya ia tidak menolaknya, sebab baunya yang harum dan mudah dibawa. Memakai parfum merupakan salah satu amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, terutama dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun fenomena sekarang, banyak orang yang merasa khawatir tentang hukum penggunaannya. Sebagian orang takut menggunakan parfum, apalagi jika parfum itu beralkohol dan dipakai saat mengerjakan sholat. Mereka lebih suka menggunakan wewangian yang tidak mengandung alkohol selama sholat, karena mereka khawatir menggunakan wewangian beralkohol selama sholat akan membatalkan sholat mereka. Maka dari sini timbullah pertanyaan, benarkah parfum beralkohol diharamkan? Benarkah sholat tidak sah jika memakai parfum beralkohol? Jika haram, mengapa masih banyak orang yang memakai parfum beralkohol? Sahabatku yang dirahmati Allah, imam dari 4 mazhab telah sepakat bahwa alkohol adalah najis dengan mengkiaskan kepada khamar, karena persamaan ilat atau sebabnya, yaitu sama-sama memabukkan. Ulama yang menghukum khamar sebagai najis berdalilkan pada surah Al-Maidah ayat 90. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Di dalam ayat ini menyatakan bahwa khamar termasuk rijis yang diartikan sebagai najis, dan najis adalah kotor, karenanya harus dijauhi. Alkohol adalah cairan yang tidak berwarna, yang mudah menguap, mudah terbakar, dan digunakan dalam industri dan obat-obatan. Merupakan unsur yang memabukkan di dalam minum-minuman keras. Namun, alkohol yang tertera pada parfum adalah etanol. Menurut fatwa MUI, etanol yang merupakan senyawa murni dan bukan berasal dari industri minuman beralkohol bukanlah najis. Ini berbeda dengan alkohol atau khamar yang bersifat najis. Oleh karena itu, etanol dijual sebagai pelarut parfum yang memang hanya digunakan di luar atau tidak dimaksudkan untuk digunakan ke dalam tubuh. Etanol dibuat dengan 2 cara utama. Yang pertama, fermentasi molase dari tubuh, dan yang kedua, penambahan air ke hormon tubuh yang diproduksi dari hasil metabolisme normal dalam tanaman dan hadirnya suatu zat pemercepat reaksi kimia. Jadi, etanol adalah zat suci, dan dari penjelasan fatwa MUI tadi ada 3 hal penting yang mesti kita pertimbangkan. Yang pertama, hukum asal etanol jika ia berdiri sendiri dan tidak bercampur dengan zat lain adalah halal. Yang kedua, etanol bisa berubah statusnya jadi haram jika ia menyatu dengan minuman yang haram seperti minuman keras. Yang ketiga, etanol ketika berdiri di dalam miras, yang dihukumi adalah campuran mirasnya dan bukan etanolnya lagi. Syekh Muhammad Rashid Ridho dalam tafsir Al-Manar mengatakan bahwa menghukumi najisnya alkohol
yang sekarang banyak digunakan untuk tujuan positif tentu saja akan menimbulkan kesulitan bagi orang-orang, dan ini bertentangan dengan ajaran Al-Quran bahwa kesulitan harus dihilangkan. Di dalam Islam, seseorang sangat dianjurkan untuk menggunakan parfum dalam ibadah, dan hukum menggunakan parfum yang mengandung alkohol dalam rangka beribadah adalah boleh, karena ada manfaat dan campuran alkohol yang terdaftar berdasarkan kadarnya. Alkohol yang melebihi kebutuhan untuk perbaikan parfum, menurut sebagian ulama, penggunaannya dianggap atau dihukumi suci. Memakai parfum yang mengandung alkohol adalah halal hukumnya. Alkohol akan menjadi haram jika digunakan untuk mabuk-mabukan. Namun jika digunakan untuk tujuan yang baik, seperti untuk bahan bakar, obat-obatan, kosmetik dan lain sebagainya, hukumnya tidak haram dan alkohol tidaklah najis. Imam An-Nasa'i ketika menjelaskan bab khamar di dalam kitabnya mengatakan bahwa kondisi ini sangat jelas dan khamar berlaku untuk semua minuman, sedangkan zat-zat yang bukan minuman meskipun memabukkan tidaklah disebut dengan khamar. Jadi sudah jelaslah perbedaan antara alkohol dan khamar. Di sisi lain, khamar mengandung alkohol, namun tidak semua alkohol mengandung khamar, dan para ulama kontemporer berpendapat bahwa alkohol itu adalah suci. Jadi inilah perbedaan yang jelas antara alkohol dan khamar. Khamar itu walaupun diminum setetes ataupun satu drum, keduanya tetap haram. Sementara alkohol tidak sama atau mirip dengan khamar, karena orang takkan sanggup meminum alkohol dalam bentuk murni karena akan menyebabkan kematian. Walaupun dibolehkan, bagi wanita sebaiknya mengurangi jumlah pemakaian parfum beralkohol ataupun non-alkohol. Pilihlah yang wewangiannya beraroma lembut dan tidak terlalu keras. Dan ini sangat harus diperhatikan oleh para wanita. Jangan sampai terlalu dekat dengan laki-laki dalam pergaulan. Bahaya fitnah akibat memakai parfum beralkohol maupun non-alkohol, karena dapat menarik lawan jenis untuk menikmati bau yang ditimbulkan, dan agar tidak sampai jatuh pada ancaman dari Rasulullah. Rasulullah bersabda, seorang wanita yang memakai parfum lalu berpapasan dengan sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bau parfum wewangian yang ia pakai, maka wanita tersebut adalah seorang wanita yang tidak baik. Suatu hari ketika Abu Hurairah berselisih jalan dengan seorang wanita yang sangat harum aromanya, maka Abu Hurairah pun berkata, "Wahai hamba Allah, apakah kamu hendak ke masjid?" "Iya." Dan Abu Hurairah pun kemudian berkata kembali, "Pulanglah saja lalu mandilah, karena sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang wanita keluar menuju masjid sedangkan bau wangiannya menghembus, maka Allah tidak akan menerima salatnya." Sehingga ia pulang lagi menuju rumahnya, lalu mandi, baru kemudian salat ke masjid. Jadi bijaksanalah wahai wanita jika kalian menggunakan parfum, walaupun parfum beralkohol ataupun non-alkohol itu dibolehkan. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.